PT JSI Sinergi Mas telah menuntaskan proses pengambilalihan saham alias akuisisi PT Lion International Tbk atau PT dengan kode saham LAPD. Ya, pemirsa, PT JSI Sinergi Mas telah menuntaskan seluruh tahap akuisisi PT Lion International Tbk sehingga resmi mengenggam 51% saham emiten berkode saham LAPD ini. Dan setelah merampungkan akuisisi tersebut, JSI Sinergi Mas menyiapkan proses lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT JSI Sinergi Mas telah menuntaskan proses pengambilalihan saham alias akuisisi PT Lion International Tbk atau PT dengan kode saham LAPD. Dengan tuntasnya pengambilalihan ini, maka JSI Sinergi Mas resmi menggenggam 51% saham Lion International. Founder dan Direktur Utama JSI Sinergi Mas Jamal Abdul Nasir Bamahaj menjelaskan pasca pengambilalihan ini, JSI Sinergi Mas resmi menjadi pengendali baru Lion International dengan kepemilikan saham sebesar 2,02 juta saham. Jamal dalam keterangannya menyatakan tujuan pengambilalihan ini merupakan bagian dari pengembangan usaha dalam rangka investasi dari rencana pengembangan dan ekspansi bisnis grup JSI Sinergi Mas. Setelah merampungkan akuisisi tersebut, JSI Sinergi Mas tengah menyiapkan proses-proses lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk rencana penawaran tender wajib atau mandatory tender offer. Jamal pun menegaskan perseroan telah siap dalam proses MTO ini, mulai dari sisi proses hingga pendanaan. Ia berharap JSI Sinergi selaku pemegang saham Lion International bisa mendapat nilai tambah dari rencana perseroan sebagai pengendali baru. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, prospek JSI Sinergi Mas dan PT Lion International Tbk, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, tentunya bersama dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, beliau adalah Direktur Utama JSI Sinergi Mas. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Jamal, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih nih atas kehadirannya di studio hari ini ya. Terima kasih juga. Baik, menarik kalau kita cermati tadi dengan beragam upaya-upaya ekspansi bisnis yang sudah dilakukan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diceritakan sedikit di awal seperti apa sih awal berdirinya JSI Sinergi Mas ini dan kemudian sehingga ya Anda menjadi leader di sana begitu. Silakan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Jadi PT JSI Sinergi Mas ya. PT JSI Sinergi Mas ini dibangun atas dasar hopes and dreams, Mas Pras. In the hope of a better future, dan dreams of sebuah perusahaan yang bisa bukan hanya untuk short term goals, tapi long term vision seperti itu. Dan saya dan Pak Said, partner saya, sebenarnya kita sebelum JSI Sinergi Mas ini kita mendirikan PT JS Energy sebenarnya. 2 tahun sebelum kita mendirikan PT JSI Sinergi Mas ini, JSI Jamal, Said, dan ada partner kita dari Singapura yang sampai hari ini juga masih menjadi partner kita, tapi as a silent partner. Mendirikan ini, jadi saya ini perantau Mas sebenarnya, background sedikit sedikit. Jadi saya perantau dari Singapura, saya asli Singapura, pindah ke Indonesia sebenarnya untuk pursue my career in golf sebenarnya. Sebagai professional atlet waktu itu. Dan pas saya bertemu sama Pak Said, pas aja waktu itu ya. Dia datang dengan, saya sebenarnya sudah kenal dia sebelum itu juga. Cuman pas ketemu itu saya tanya, ya kan, lagi ngapain sekarang? Nih, bilang gue lagi main batu bara mah. Jadi itu jadi satu awalnya. Dan saya minta ikut lihat tambang batu bara itu seperti apa sih? Langsung ke site-nya begitu ya? Ya, karena saya belum pernah melihat
pekerjaan tambang itu seperti apa ya. Betul. Dan pertama kali saya waktu itu ikut beliau, karena mereka di grup dia itu dulu emang baru start project lah di Kalimantan Timur. Oke. Dan saya dikasih kesempatan ikut, dan pas pertama kali saya lihat tambang itu wow moment lah buat saya. Alhamdulillah dari situ saya bertekad untuk pengen belajar seperti apa ini bisnis batubara ini, karena it's something that I've never seen before. Sesuatu yang baru buat saya, dan kebetulan waktu itu saya juga nganggur, lagi nganggur Mas, saya nggak ada kerjaan, dan saya juga berpikir pada diri saya pribadi, you need a job gitu loh. Dan why not try sesuatu yang buat saya ini sangat mengagumkan untuk melihat tambang sebesar itu. Itu dia. Perjalanan awalnya begitu tertarik masuk ke dalam bisnis usaha pertambangan begitu ya, dengan perkenalan, kemudian sekarang sudah tumbuh besar begitu ya kalau kita lihat JSI sendiri. Nah, kalau bicara mengenai main core dari bisnis ini di bagian yang mana berarti Pak Jamal? Jadi alhamdulillah Mas ya, proses yang berjalan ini sekian belas tahun yang sudah berjalan, dengan pahit manisnya berdagang kita di Indonesia ini, dan proses JSI Sinergi Mas sebagai perusahaan yang awalnya hanya saya, Pak Said, dan ada karyawan kita yang sampai hari ini alhamdulillah masih bersama kita, Bu Eti namanya. Bertiga kita awal dulu dengan kantor yang seadanya dulu ya. To be where we are today, it has been a long process lah ya. Proses yang dimana sampai hari ini juga kita masih belajar dan terus belajar untuk bagaimana caranya kita bisa improve. Terus menerus, improvement is always key ya, to evolving a company to the future. Nah kemudian apa yang mendasari akhirnya perusahaan untuk mengembangkan ekspansi bisnis begitu dengan mencoba mengakuisisi LAPD ini? Ya, jadi pas kita awal mulai ya, ternyata bisa. Ternyata bisa, pelan-pelan bisa. Dan mungkin satu karakter pribadi saya yang saya coba menerapkan adalah mencari puncak sesuatu yang saya lakuin. Jadi ini di dalam pandangan pribadi saya. Puncak sebuah perusahaan itu mungkin dua ya. Satu adalah menjadi private konglomerat yang besar. Yang kedua ya menjadi perusahaan yang public, perusahaan TBK. Dan it was a dream for us to start, dan ujungnya puncaknya sekarang alhamdulillah kita mungkin on the way menuju puncak itu. Dan dikasih kesempatan juga ya. Baik, ini sudah on the track lah dikatakan kalau kita lihat perjalanan bisnis dari JSI Sinergi Mas. Tapi kalau kita lihat dengan akuisisi dari LAPD sendiri, ini kan bergerak di sektor energi, kemudian juga houseware ya di sana ya. Nah ini apakah memang akhirnya diversifikasi yang akan dilakukan oleh JSI Sinergi Mas? Iya Mas, jadi to put all eggs in one basket ya, ceritanya begitu ya. Untuk masuk semua di satu basket ini, bisnis agak risiko yang tinggi ya. Jadi plan kita untuk diversifikasi ini selalu terus kita pikirkan, dan seperti apa kita ini untuk terus berkembang dan increase in value. Jadi diversifikasi ini insya Allah adalah a big step for us ke depannya, dan ya pasti dengan segala turbulence ya, insya Allah challenge, dan saya lihat challenge ini sebagai satu tantangan yang dimana bukan hanya masalah. Jadi masalah itu insya Allah pasti ada solusinya. Dan hidup kita ini, saya pribadi ya, dari bangun itu ya solusi Mas. Solusi yang kita bisa we have to go through whatever we
go through in life. Iya, nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa sih kinerja ataupun performa bisnis dari JSI Sinergi Mas ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, Direktur Utama JSI Sinergi Mas. Ini menarik kalau kita cermati kita akan bahas performa sekarang terkait dengan bisnis kemudian finansial begitu dari perseroan ini seperti apa? Pak Jamal mungkin bisa disampaikan seperti apa sih kinerja yang sudah diraih begitu selama ini? Seperti tadi saya sampaikan Mas, alhamdulillah ya proses kita ini telah berjalan sekian belas tahun tadi, dan it's always room for improvement ya. Kalau kita bilang kami ini menuju perfection itu susah untuk kita bilang we are perfect. Tapi masih jauh perjalanan kita dan terus kita nih as a group ya, as a group dengan bantuan dan sinergi antara kita dan karyawan-karyawan untuk make good decisions, ya kan, dan seperti apa improvement map kita ke depan ini, selalu kita diskusikan, dan ini menjadi satu culture perusahaan yang dimana positif ya, yang dimana kita ini dapat input dari bukan hanya saya pribadi, bukan hanya dari Pak Said, tapi dari sekeliling kita yang mana yang positif, ya pasti kita akan implementasikan di dalam perusahaan kita. Ada capaian atau milestones mungkin yang sudah tercapai saat ini sehingga ini bisa menjadi pijakan kuat begitu ya bagi JSI untuk ke depan begitu. Ya, sebenarnya Mas kita in the process lah ya. Kita emang mau menuju IPO sebenarnya, SJSI sendiri. Dan milestone adalah ini mungkin ya. Poin ini adalah a major milestone. Salah satu milestone yang memang menjadi target juga ya. Dan untuk diberi opportunity, kesempatan ini, kami sangat we're looking forward lah ya. Kita sangat antusias, kita sangat optimis. Peluang-peluang yang akan terbuka dari proses ini, insya Allah ke depan untuk kita sebagai JSI Sinergi Mas berkembang di dunia bisnis dan bisa menjadi satu perusahaan yang major inilah ya, one of the companies yang kena ya. Buat pribadi saya anggap ini kita nih dalam dunia PT ini perusahaan TBK ini masuk Premier League lah ya, masuk Premier League, dan di Premier League ini ada Champions League-nya juga, ya kan, jadi sudah kita masuk stage ini dan what's next, itu dia. Jadi together as a team kita ini memikirkan bagaimana terus kita bisa memperbaiki kinerja maupun steps going forward, bagaimana kita bisa insya Allah bisa take JSI to the next level. Nah, lantas kalau kita cermati dengan langkah yang tadi akuisisi akan menjadi pemegang saham pengendali begitu di LEPD sendiri, Anda melihat bagaimana prospek ke depan sinergi ini akankah lebih intens dalam artian akan memperkuat pondasi juga dari perusahaan akan lebih solid lagi ke depan begitu untuk bergerak lebih jauh lagi atau bagaimana? Ya Mas, pasti kan kita semua ini proses dan step by step ya. Yang pasti kita harus build good fundamentals. Dasar base yang kuat, yang dimana jadi istilahnya kita mau bangun sebuah tower lah ya. Jadi tower ini base-nya harus kuat. Kalau base-nya kuat, insya Allah ke atas itu ya akan everything will fall in place. Ya, tapi tantangan apa yang sudah dipetakan sejauh ini ya dari JSI sendiri untuk melihat bisnis di Indonesia perkembangan tadi kan memang ya awal mula begitu berkecimpung ya masuk ke dalam bisnis pertambangan ini kan memang penuh juga ya bukan satu hal yang mudah juga begitu menghadap persaingan yang cukup ketat juga di Indonesia. Anda melihatnya bagaimana? Jadi kalau tantangan
dari kita melek aja dari pagi itu tantangan, Mas. Oke. Ya, jadi seperti apa kita tadi yang saya sampaikan, solutions ya. Ya. Kalau tantangan itu ya, alhamdulillah semua tantangan itu ada solusinya, dan setelah tantangan lagi, dan kita dari tantangan ini kita belajar. Ya. Kita belajar dan kita we take the good and we leave the bad ya. Seperti apa kita ini ke depan lagi, supaya kalau kita ketemu tantangan seperti yang sudah kita temuin kemarin, kita bisa lebih baik lagi. Cara kita mengatasinya, cara kita ya problem solving. Ya. Karena kita ini di market di mana industri di mana it's very ada law of commodity-nya, Mas. Ya kan? Ada tahun harga komoditi ini bagus. Ya, fluktuatif lah ya. Fluktuatif. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan posisi kita pas lagi naik seperti apa, pas lagi turun seperti apa, and we have to keep surviving and pushing terus lah. Oke, nah kalau kita bicara mengenai strategis bisnis, kemudian Anda melihat bagaimana sih ekspansi ke depan? Mengingat ini akan menjadi perusahaan terbuka, dan sudah menjadi terbuka juga kalau kita bicara mengenai LPD yang diakuisisi. Ini kan ada transparansi di sana, profesionalisme harus tetap terjaga, keterbukaan publik yang memang harus terus dilakukan. Apakah dari sisi kesiapan JSI sendiri sudah menuju ke sana atau memang sudah disiapkan dengan baik? Kita prepare Kita prepare, dan sebenarnya saya pengen untuk perusahaan ini bisa menuju a new level lah ya, a new level yang dimana transparency, good corporate governance, good fundamental sekali lagi, yang kita bisa jaga sama-sama, yang kita bisa jaga bersama untuk ya itu dia. Semua stakeholder ya, untuk stakeholder kita bisa add value pertama-tama buat kita sendiri, dan buat stakeholders, semua stakeholders yang ada berkepentingan di JSI dan nanti di LAPD. Oke. Dan kita proses ini kita berjalan, masih ada beberapa tahap ya Mas ya, buat LAPD. Tapi sekarang kita nih posisi menguatkan JSI sebagai perusahaan. Dengan to prepare lah ya, to prepare ourselves for the future. Oke, lantas visi misi besar apa yang saat ini sedang disiapkan oleh JSI Sinergi Mas begitu untuk menatap tahun 2026 yang tinggal menghitung hari saja begitu? Oke, kalau 2025 jadi itu Pak Mas ya, it's a cycle ya. Dunia batubara ini cycle. Yang dimana 2025 industri batubara ini agak lesu, agak lesu ya. Jadi cukup stagnan lah ya. Cukup stagnan, dan dengan kita mengalami penurunan harga batubara komoditas internasional. Ya. Tapi 2026 nih insya Allah akan menjadi the year of the comeback ya. The year, dan dimana dari macam-macam sources outlook ya, outlook untuk industri batubara di 2026 ini akan ada recovery stage. Recovery stage dalam arti di harga batubaranya dan demand-nya. Demand batubara ini menurut pendapat saya. Jadi when population increase. Jadi populasi dunia ini tiap tahun meningkat ya. Betul. Tiap tahun meningkat. Sama dengan keperluan energi ini akan meningkat terus. Jadi outlook untuk kami sebagai kontraktor batubara dan mineral, kita bisa fokus di bukan hanya batubara, itu main fokus kita. Nah, pengalaman kita selama ini adalah di batubara, tapi kita akan ekspansi juga ke beberapa industri yang lain juga, yang dimana kita lagi mempelajari ya seperti apa cara, karena kita sebagai kontraktor kan kita we're mobile actually. Kita bisa nambang di sini, bisa nambang di sini, nambang di sini. Jadi kita tidak hanya melimitkan diri kita sebagai kontraktor batubara, tapi it's a wide spectrum of, karena Indonesia ini mineralnya banyak sekali.
Ya, jadi potensinya ya, yes, yang masih yes. bisa dieksplorasi dan lebih jauh lagi begitu ya, untuk ditingkatkan ataupun dimanfaatkan. Baik, itu dia untuk JSI Sinergi Mas, dan semoga nanti ke depan akan lebih fokus lagi, akan lebih increase lagi begitu ya, terkait dengan ekspansi bisnis ataupun mungkin dari sisi pendapatan perseroan ke depannya begitu ya. Betul. Baik Pak Jamal, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio IDX. Sampai berjumpa lagi nanti ya kita ya. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.